Nah, yang saya pakai di motor ini Kawasaki Ninja teman-teman, itu juga masih menggunakan karbu ya. Itu ukurannya PWL, ukurannya 26. Kalau si piston gas ini kita tarik ya misalkan. Nah, kita tarik seperti ini. Otomatis si jarum skep ini fungsinya itu mengontrol aliran udara dan bahan bakar yang sudah tercampur. Setelah lubangnya kebesaran itu, teman-teman bisa memasukkan benang jahit ataupun benang lah gitu ya ke dalam ini, ke dalam lubang ini. Teman-teman pada saat pagi-pagi tuh susah menyalakan sepeda motor walaupun sudah dicuk gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya Project Salis. Di kesempatan video kali ini saya akan coba memberikan pengetahuan saya tentang karburator teman-teman, dimana karburator itu sendiri mempunyai fungsi dan cara kerja untuk setiap sepeda motor, dan tentunya ada bagian-bagian penting yang harus kita ketahui di dalam sebuah karburator. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan pada video kali ini. Nah, oke ya teman-teman, mari kita bahas. Sebelumnya teman-teman pastinya di rumah punya sepeda motor ya, yang jenisnya masih menggunakan karburator. Nah, biasanya pada bagian karburator itu ada hal-hal yang harus kita setel atau kita setting. Terlebih gunanya untuk menyeting pada karburator yaitu untuk menentukan settingan yang pas pada sepeda motor. Pertama, hal yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu sebetulnya mudah sekali, yaitu dengan memahami dulu bagian-bagian atau part-part yang terdapat pada sebuah karburator. Contohnya seperti itu teman-teman. Itu adalah part-part yang ada di dalam sebuah karburator. Nah, oke ya, kita coba bahas ya teman-teman. Fungsi utama dari karburator adalah alat yang berguna untuk sarana tempat mencampur bahan bakar beserta udara. Jadi bahan bakar itu akan tercampur di dalam sebuah karburator ini teman-teman. Yang prosesnya itu antara udara yang masuk melalui lubang venturi yang ini ya. Ini kan ada lubang ya. Udara akan masuk ke sini, lalu akan keluar melalui lubang venturi satu lagi yang akan menuju ke mesin yang ini. Seperti itu. Nah, teman-teman tahu fungsi dari karburator itu yang berupa alat yang berguna sebagai sarana tempat mencampur bahan bakar dan udara yang dibutuhkan pada setiap sepeda motor gitu ya yang masih menggunakan karbu. Itu biasanya terdapat part-part seperti ini teman-teman yang ada di hadapan saya ya. Nah, akan saya coba jelaskan ya satu persatu. Kalau yang ini namanya pilot jet teman-teman. Ini terdapat pada setiap karburator ya. Ini namanya pilot jet. Nah, lanjut. Nah, kalau untuk yang ini namanya head nozzle atau yang terdapat di atas jarum itu, apa namanya, jarum skep teman-teman. Ini namanya head nozzle ya. Seperti ini bentuknya. Ini kan main jet ya, atau orang lebih cenderung familiar bilangnya spuyer. Ini berkaitan erat dengan suling atau needle. Ini ada jarum skep. Ini jarum skep teman-teman.
seperti ini ya. Yang ini namanya skep ya teman-teman. Ini nanti jarum skep itu masuk ke situ, akan keluar ke sini seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Oke, saya taruh dulu. Nah, dari part-part yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pilot jet, ada main jet, ada nozzle, ada head nozzle, ada jarum skep ya teman-teman ya, ada skepnya. Itu semua ada di dalam sebuah karburator seperti ini teman-teman. Ini saya ambil contoh dari karburator PE, ukurannya 26 teman-teman. Nah kalau itu karburator jenis PE juga, tapi ukurannya 24. Nah yang saya pakai di motor ini Kawasaki Ninja teman-teman, itu juga masih menggunakan karbu ya. Itu ukurannya PWL, ukurannya 26. Jadi setiap motor itu beda-beda teman-teman, perlu dicatat ya. Nah kita lanjut ya. Nah pada saat proses terjadinya pencampuran antara udara dan bahan bakar dalam sebuah karburator itu, di sini yang berperan utama antara lain yang untuk mencampurkan udara dan bahan bakar itu, yaitu dari pilot jetnya teman-teman, seperti ini contohnya. Dan juga kan main jet ya, atau orang lebih cenderung familiar bilangnya spuyer. Kita lanjutkan ya. Saya coba bahas dari karburator ini teman-teman. Nah di sini kan ada karburator jenis PE ya teman-teman. Nah teman-teman harus tahu dulu gitu apa fungsi-fungsinya ya. Sebagai contoh ini misalkan ada lubang ya. Ini berarti tempat untuk masuknya aliran bahan bakar dari tangki sepeda motor yang melalui selang. Nah selangnya itu nanti kan dimasukkan ke sini ya teman-teman. Nah nanti si bahan bakar itu akan masuk melalui lubang ini. Nah untuk yang ini namanya setelan langsam teman-teman. Ini kan bisa diputar ya, misalnya biasanya pakai obeng gitu ya, pakai obeng kayak gini diputar. Ini untuk setelan langsam, atau orang lebih cenderung ada yang bilang ini namanya untuk RPM ataupun stasioner gitu ya teman-teman. Nah untuk yang ini namanya setelan udara atau setelan angin, atau untuk mengatur besar kecilnya udara yang masuk. Nah dari sini disetelnya, ini setelan udara, setelan angin. Bisa pakai obeng nanti kalau untuk setting, diputar bagian ini. Nah jadi balik lagi ya teman-teman. Jadi dalam sebuah karburator itu bekerja itu, dia itu fungsinya untuk mencampur, sekali lagi ya, untuk mencampur antara bahan bakar beserta udara yang masuk melalui lubang venturi yang ini, lubang udara ya, seperti ini. Dia akan tercampur di dalam sebuah bak ini ya. Lalu hasilnya kemudian akan keluar dari sini, dari lubang venturi ini yang akan menuju ke mesin motornya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini sebelumnya udah saya buka ya si karburator dari jenis PE, ukurannya 24. Nah saya akan coba berikan sedikit penjelasan lagi supaya teman-teman paham ya. Nah dari sini teman-teman, ini ada karbu PE ukuran 24 ya. Nah kalau yang ini namanya cuk. Ini kan ditarik ke sini ke atas. Biasanya kalau motor teman-teman pagi-pagi susah hidup, itu kan selalu dicuk ya, ditarik ke sini ke atas. Nah nanti
selang 1 atau 2 menitan gitu setelah mesinnya stasioner, itu cuknya bisa dibalikan lagi ke posisi awal seperti ini. Nah, ini kan ada karburator jenisnya PE ya. Ukurannya ini 24, teman-teman. Nah, ini kan di dalam ini tuh itu ada skep ya, skep piston ya itu. Saya akan coba buka ya. Di sini tuh ada PR-nya, teman-teman, hati-hati suka loncat. Tuh. Nih ada PR-nya ya. Nah, jadi pada saat si skep ini naik ke atas gitu ya, ataupun pada saat teman-teman misalkan menghidupkan motor, starter, lalu si grip gasnya teman-teman mainkan ya. Nah, secara otomatis pada bagian karbu ini, si piston gas ini itu akan bekerja naik turun seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini. Kalau teman-teman mainkan grip gasnya itu, nanti si skepnya itu akan naik turun seperti ini. Nah, secara tidak langsung berarti ini sudah menyemburkan bahan bakar yang sudah tercampur dengan udara, yang selanjutnya akan keluar dari sini ya, teman-teman, untuk masuk ke dalam engine ya, ke dalam mesin, ke dalam sistem pembakaran. Udara masuk ke sini ya, masuk ke sini. Terus kita misalkan mainkan gas, grip gasnya ya, sepeda motor itu, si piston gas ini akan bekerja, teman-teman, seperti ini, naik turun. Nah, otomatis kan udara dan bahan bakar yang sudah tercampur di dalam karburator ini itu akan keluar melalui lubang venturi ini, yang akan selanjutnya masuk ke dalam sistem pembakaran. Seperti itu cara kerjanya. Nah, pada saat teman-teman mainkan grip gasnya ya, ngeng 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 gitu, seperti itu misalnya, ngeng 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 ngeng, seperti itu ya, teman-teman tarik. Berarti dia itu kalau misalkan seperti ini ditariknya full, itu berarti dinamakan ini bergeraknya ke atas atau putaran RPM atas, teman-teman. Nah, kalau pada saat stasioner atau posisi langsam, itu si piston gasnya itu menutup rapat seperti ini. Ya. Jadi tahu bedanya ya sekarang, teman-teman. Secara tidak langsung saya coba jelaskan seperti ini. Lalu pada sebuah karburator ini, di sini kan ada namanya jarum skep ya, teman-teman. Jarum skep itu seperti ini nih. Saya coba keluarkan ya. Nah, ini jarum skep, teman-teman. Ya. Jarum skep ini akan bekerja secara naik turun pada saat grip gasnya sepeda motor teman-teman itu dimainkan gitu ya. Saya taruh dulu. Jadi jarum skep ini sangat berkaitan dengan yang namanya main jet, teman-teman. Main jet itu yang bentuknya bulat kecil. Atau kalau teman-teman di daerah gitu ya, mungkin lebih familiar biasanya mendengar istilah kata spuyer ataupun ya seperti itulah. Tapi kalau saya lebih senang menyebutnya main jet. Kalau ada yang bilang, "Bang, itu mah di tempatku namanya spuyer," yang nggak masalah sih, yang penting fungsinya aja ya, seperti itu, teman-teman. Nah, saya akan coba buka ya karburator yang P24 ini ya, teman-teman. Sebentar. Susah kalang tripod. Nah, ini saya akan coba buka ya. Kalau karbu kecil gini ukuran 24 bisa dipakai buat Mio, buat Shogun yang masih mesinnya standar, teman-teman. Soalnya lumayan irit kalau pakai karbu kecil kayak gini. Nah, ini udah saya buka ya.
Nah, dalamnya tuh kan akan seperti ini. Nah, ini kan ada pelampung. Ya, ini bak buat mencampur antara bahan bakar ya, bensin dengan udara akan tercampur di dalam bak ini. Nah, yang tadi saya bilang si piston gas ataupun skep ini, si skep ini ya teman-teman, si skep ini akan berkaitan dengan yang namanya main jet. Main jet itu yang ada di sini nih teman-teman, yang ada di tengah ini nih. Ini namanya main jet. Nah, itu yang di sebelahnya itu ya. Mohon maaf, ini saya pakai jari tengah. Ini namanya pilot jet teman-teman, jangan kebalik. Yang ini di tengah ini main jet, yang ini pilot jet. Nah, jadi kalau misalkan saya coba masukkan ya seperti ini. Nah, masuk dia. Nah, misalkan seperti ini ya masuk. Nah, otomatis si jarum skep itu akan terhubung dengan yang namanya main jet yang ada di sini teman-teman. Main jet itu yang seperti ini teman-teman nih. Nah, ini kan udah selalu berkaitan dengan nozzle ya. Jadi kalau saya masukkan, misalkan ini kan sebelumnya udah saya lepas ya, maaf. Nah, misalkan ini kan di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan udah masuk ya. Jadi cara kerjanya itu kalau si piston gas ini kita tarik ya misalkan. Nah, kita tarik seperti ini. Otomatis si jarum skep ini fungsinya itu mengontrol aliran udara dan bahan bakar yang sudah tercampur. Kalau kita tarik full seperti ini, berarti itu putaran RPM tengah sudah terbuka, berarti aliran udara dan bahan bakar yang akan menuju ke mesin ke sini ya teman-teman, yang keluarnya lewat lubang ini itu terbukanya cukup banyak. Nah, kalau kita misalkan kembalikan posisi grip gasnya seperti ini, kita tutup, itu berarti akan tertutup ya secara tidak langsung, seperti itu cara kerjanya. Nah, ini si jarum skep ini akan selalu berkaitan dengan yang namanya ini main jet. Jangan kebalik ya teman-teman. Ini main jet. Yang seperti ini ya main jet. Ini kan di sini ada selalu nempel kalau main jet itu dengan namanya nozzle. Nah, kalau yang ini lubang untuk pilot jet seperti ini. Nah, ini. Yang ini nozzle dan main jet, yang ini pilot jet. Pilot jet itu masuk di sini, teman-teman. Nah, nih seperti ini ya, saya contohkan. Nah, seperti ini. Ini kan untuk posisi pilot jet adanya di sebelah sini. Kalau needle dan main jet ada di sebelah sini. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Sampai sini teman-teman sudah ada gambaran lah ya, sudah paham setidaknya cara kerja dari karburator itu bagaimana, dan juga part-part atau bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah karburator itu apa saja fungsinya, namanya, teman-teman sudah ada gambaran lah ya, sudah tahu. Saya akan coba teruskan lagi teman-teman supaya teman-teman itu paham. Jadi saya juga kan masih pemula, tapi saya coba belajar lah ya, sepengetahuan saya, sepengalaman saya mengenai karburator dan juga cara kerjanya seperti apa. Pada saat posisi suara langsam itu jadi posisi gas yang paling rendah, teman-teman. Pilot jet di sini paling banyak memainkan peran atau bekerja pada saat posisi suara langsam ya. Si pilot jet ini jadi dia yang akan cenderung lebih bekerja. Aduh, apa itu jatuh? Oh, itu jarum skepnya. Nggak apa-apa teman-teman. Ini barusan jatuh. Nah, jadi kalau saat posisi langsam ya, si pilot jet ini yang akan bekerja teman-teman. Biasanya
Kalau teman-teman pada saat pagi-pagi tuh susah menyalakan sepeda motor, walaupun sudah dicuk gitu kan, kadang-kadang susah. Nah, biasanya itu si pilot jetnya itu terlampau kecil teman-teman. Alangkah lebih baiknya diganti 1 step atau 2 step sampai menemukan posisi langsam yang benar-benar ideal atau sesuai lah gitu. Jadi kalau pagi-pagi motornya teman-teman susah hidup, itu biasanya penyakitnya ada di posisi pilot jet ini terlalu kecil teman-teman. Jadi teman-teman harus mengganti dengan yang ukurannya lebih besar ya, si pilot jet ini. Misalnya ini ukuran pilot jetnya ini 49 nih, teman-teman bisa menggunakannya ukuran 50, atau pilot jetnya ukurannya 47. Teman-teman bisa naik step ke ukuran pilot jet yang nomornya 48, 49, 50, tapi jangan terlalu besar. Kalau diganti terlalu besar, nanti efeknya motor teman-teman akan terasa boros. Cirinya bisa dilihat dari asap hitam yang keluar dari knalpot, dan baunya itu nggak enak, juga sedikit pedih kalau kena mata. Itu biasanya ciri dari pilot jet yang terlalu besar ukurannya, seperti itu ya. Saya coba masukkan lagi, takutnya hilang nih teman-teman kalau nggak dipasang lagi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya, misalkan seperti ini, motor saya Ninja ya, 2 tak. Nah, misalnya pada saat putaran tinggi itu nggak ada tenaganya misalkan. Nah, yang harus dilakukan yaitu dengan mengganti main jetnya teman-teman. Main jetnya tuh yang tadi seperti ini nih, harus diganti main jetnya ya. Kalau misalnya nggak ada tenaganya gitu kan untuk putaran menengah ke atas, teman-teman bisa melakukan pergantian di main jet dengan ukuran yang lebih besar sedikit dari ukuran standar, seperti itu. Kalau teman-teman misalnya berebet nih si motor ya, basah gitu settingannya, berarti itu si main jetnya ini tadi itu terlalu besar. Turunkan lagi 1 step, misalnya ada ukuran main jet ukuran 22,5, ternyata berebet, otomatis kan kita harus ganti supaya tidak berebet karena kebesaran si main jetnya ini. Jadi kita harus memperkecil lagi ukurannya gitu. Cuma ada teman-teman yang tanya misalkan ke saya, "Mas, putaran atas kok nggak ada tenaganya atau berebet?" Nah, teman-teman harus bisa belajar dari sini. Nah, ya. Jadi intinya kalau teman-teman mau besarin lubang main jet, tuh, itu kan ada kelihatannya lubang main jet. Intinya kalau teman-teman mau besarin lubang main jet tadi karena kekecilan, itu sebetulnya ada cara mudah teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan sisa dari potongan dari kawat seling kabel kopling seperti ini ya. Potong sedikit, kurang lebih 5 cm lah, pakai tang gitu ya, pakai tang. Lalu teman-teman dirojok ininya sedikit, si lubang ininya, kelihatan nggak? Tuh, itu kan ada lubang ya di tengahnya. Sama teman-teman dirojok, tapi jangan terlalu banyak, soalnya nanti kebesaran. Biasanya kalau udah kebesaran itu untuk mencari ukuran yang kecilnya itu, kalau teman-teman tidak punya spuyer atau main jet tadi, itu kesulitan kan, tidak punya cadangan. Nah, triknya supaya si lubang main jetnya tadi misalkan kita rojok untuk memperbesar sedikit, tetapi teman-teman tidak punya cadangan spuyer atau main jetnya tadi, setelah lubangnya kebesaran itu teman-teman bisa memasukkan benang jahit ataupun benang lah gitu ya ke dalam ini, ke dalam lubang ini. Nah, tapi ini tujuannya kan darurat ya, untuk sementara, jangan sampai untuk sementahun teman-teman.
Jadi teman-teman harus segera beli repair kitnya ya sebagai cadangan. Nanti diganti lagi main jetnya. Yang udah dirojok itu udah jangan lagi dipakai seperti itu. Nah, jadi mungkin pembahasannya seperti itu sih teman-teman, mudah kalau untuk karburator. Nggak sulit. Cuman saya akan coba berikan sedikit penjelasan lagi ya supaya teman-teman ada gambaran gitu ya, lebih paham. Misalkan ini akan saya ambilkan contoh dari busi nih teman-teman. Ini kan ada busi ya. Contoh misalkan motor tarikan teman-teman putaran bawahnya berebet, berarti main jetnya itu kebesaran teman-teman. Harus teman-teman kecilkan lagi ukuran main jetnya ini. Dari situ aja triknya gampang. Ini kan ada spuyer ya di sini, harus dikecilkan kalau berebet. Tapi kan selera ya, ada yang suka posisi putaran bawahnya itu berebet dikit, itu nggak ngaruh. Teman-teman mungkin lebih senang settingan basah, itu cocok lah misalkan kalau seleranya teman-teman seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada busi nih teman-teman ya. Ini kan ada busi hitam ya misalkan di sininya. Kalau busi ini hitam, itu cenderung terlampau kelebihan bahan bakar. Artinya kalau misalnya ini busi atasnya nih coklat ya teman-teman, atau putih lah ya, kelihatan kan? Nah, itu pada putaran bawahnya tadi itu yang bekerja adalah si pilot jet tadi teman-teman. Kalau ininya hitam, si pilot jet yang ini nih. Mana pilot jet tadi? Oh, ini nih. Kalau si posisi busi ini bawahnya agak hitam, itu yang berperan itu si pilot jet ini teman-teman. Ya, yang bekerjanya itu adalah pilot jet ini. Nah, jadi kalau si posisi businya ini hitam, itu berarti yang bekerjanya itu dari sini teman-teman ngelihatnya, dari si pilot jet ini. Biasanya ini berarti pilot jetnya ini terlalu kecil teman-teman. Nah, namun kalau ada busi nih ya seperti ini, saya contohkan. Ini kan ada busi, ininya nggak sedikit hitam, tapi ininya coklat ya, dan ininya putih. Nah, ini artinya main jetnya terlalu kecil teman-teman, harus kita ganti atau kita berbesar lagi main jetnya. Kan biasanya setiap orang melihat dari kondisi busi kalau ininya merah bata itu bagus, tapi nggak selalu teman-teman. Buat jadi patokan kalau si busi ini ya misalkan harus selalu warna merah bata. Setiap orang kan punya selera dan tidak bergantung dengan warna busi yang merah bata ini. Kalau busi hitam atau basah artinya sekali lagi si pilot jetnya ini kekecilan. Berarti pada putaran bawahnya dia itu basah teman-teman. Seperti itu. Jadi semuanya itu sesuai dengan karakter mesin sepeda motor teman-teman, baik yang itu udah standar ataupun standar udah di bore up, di porting, itu harus sesuai ya teman-teman dalam menyetel sebuah karburator. Berikut bisa melihat atau membaca karakter mesin itu melalui dari busi ini teman-teman. Seperti itu. Di pembahasan saya kali ini, kalau misalkan ada teman-teman yang lebih paham gitu ya atau pengalaman, boleh tinggalkan di dalam kolom komentar buat sebagai pembelajaran untuk diri saya pribadi umumnya. Semoga dari pembahasan video saya kali ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari video kali ini. Semoga dari sekian banyak yang setelah saya jelaskan ada manfaatnya dan teman-teman bisa menangkap lah ya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan saya tentang karburator ya teman-teman. Nama-nama yang ada di dalam sebuah karburator beserta fungsinya juga.
Semoga di video kali ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Jangan lupa di like dan juga komentar ya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti saya akan coba jawab sesuai dengan apa yang teman-teman tanyakan. Pasti akan saya jawab teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Di sini nih saya Arifin Syah Pratama, pengisi suara. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya teman-teman. Salam otomotif ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.